Baik, silakan dibuka surah Al-A'raf ayat 103. Surah Al-A'raf ayat 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila anha'il alam, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kasih sayang kepada kita. Di antara nikmat yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita adalah iman dan Islam yang masih tanamkan di dalam hati sanubari kita, sehingga dengan itu ada energi, ada kekuatan, ada semangat kita untuk terus beribadah, sujud kepadanya seperti yang kita lakukan pada waktu subuh ini. Kemudian kita akan lanjutkan mentadabburi Al-Quran sampai waktu syuhud. Seperti biasa, kita setiap hari Ahad pagi kita bahas tadabbur Al-Quran. Mari kita awali kajian kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita akan selalu mengawali dengan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah adalah komunikasi tanya jawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kita mengawalinya dengan surah ini untuk setiap pembahasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق الله العظيم. Baik, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'asna. Kemudian kami mengutus. Min ba'dihim, sesudah mereka, Musa,
Nabi Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami ila fir'auna kepada Fir'aun wa malaihi dan pembantunya fazalamu maka mereka zalim biha dengannya fanzur maka lihatlah kaifa bagaimana kana adalah aqibatul mufsidin akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa qala dan berkata Musa Nabi Musa ya Fir'aun wahai Fir'aun inni sesungguhnya aku rasulun seorang rasul min rabbil alamin dari Rabb semesta alam haqiqun segera ala untuk alla aqula akanlah aku tidak mengatakan Allah atas nama Allah illal haqq kecuali kebenaran. Qad ji'tukum sungguh aku datangkan pada kalian bibayyinatin dengan bukti yang jelas min rabbikum dari Rabb kalian fa'arsil maka kembalikanlah ma'iya bersamaku Bani Israel anak cucu Israel. Ya, di sini ada beberapa kosakata yang baru. Mana yang baru? Musa, apa artinya Musa? Oh, Nabi Musa. Tahu ya? Fir'aun udah kenal. Ya. Rasulun, udah sering. Itu ada haqiqun di situ, haqiqun segera, cepat, pasti, itu artinya. Nah, kemudian apa lagi? Fa'arsil fi'il amr. Maka di situ kita artikan kembalikanlah. Maksudnya seperti itu. Asli katanya arsala yursilu, mengirim, mengutus. Tapi maknanya di sini adalah fa'arsil, kembalikanlah. Bani Israel. Nah, Israel tahu artinya? Isra apa artinya? Jadi il itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani il itu sering digunakan oleh bahasa Ibrani itu sebagai makna Allah. Isra itu hamba. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Israel itu Abdullah.
hamba Allah. Ini julukan untuk Nabi kita Yakub alaihissalam. Baik, inilah kosakata yang baru saja kita artikan. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kita mempelajari kosakata ini maksudnya untuk memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Tentu susunan bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu susunannya bagaimana? Udah lupa. Menerangkan, diterangkan. Contohnya di mana? Qala Musa. Qala berkata Musa, Nabi Musa. Yang diterangkan Musa, yang menerangkan qala. Jadi menerangkan, diterangkan. MD. Cara mengartikannya kita balik ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu terkenal dengan DN. Berarti Musa berkata. Nah, itu cara mengartikannya. Ba'asna. Ya, ba'asna itu artinya juga na itu di akhir daripada bahasa. Ya, nah itu kami. Tapi kalau diartikan ke kita jadi kami mengutus dan seterusnya. Nah, ini sederhana aja. Tapi dari yang sederhana itu nanti lama kelamaan menjadi banyak, insya Allah. Nah, ini karena kebiasaan aja. Kenapa para kiai itu baca kitabnya lancar-lancar? Karena memang setiap hari dia mengajar kepada santrinya. Nah, kitab itu diulang-ulang. Ya, sudah diulang-ulang setiap hari. Jadi akhirnya nempel di kepala. Begitu juga kita kalau mempelajari Al-Quran, kita kalimat summa itu sudah berapa kali kita dapati? Summa. Oh, udah berkali-kali summa. Lama-lama nempel nanti sih. Kemudian kata-kata kola udah berkali-kali. Allah sudah berkali-kali. Bani Israel sudah nggak asing. Ya. Lama-lama nggak asing semua ini. Akhirnya kita dapat mengenal lebih jauh. Nah, itulah Allah bisa karena biasa. Gitu ya. Apalagi kalau sudah anaknya kiai, hidupnya di pesantren. Wah, itu. Contohnya Gus Bahar. Itu memang kitab-kitabnya warisan dari ayahnya kiai. Jadi kalau ayahnya baca kitab, dia di sampingnya, gimana nggak apa? Ya, sehingga kitab-kitabnya itu sudah banyak coretan-coretan. Jadi kalau dia baca kitab, oh ini sudah ada semuanya, sudah lengkap. Nah itu. Jadi belajar itu seperti itu. Nah, kalau belajar model sekarang beda lagi. Dibatasi jamnya, ya. Kemudian dosen atau guru-gurunya juga terbatas. Kadang-kadang dosen sekarang itu ya itu online. Ya. Nah, jadi siswanya itu belajar nyari sendiri, dosennya mah kemana, siswanya. Baik. Ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-103 kita ambil sampai ke 105. Masih banyak ini ayat-ayat yang lain. Kemudian kami mengutus setelah mereka. Maksudnya setelah mereka ini, setelah para nabi. Kemarin nabi terakhir siapa? Nabi Lut kita ya kemarin. Ya. Para nabi. Apa setelah mereka? Nabi Musa.
Nabi Musa dengan ayat-ayat kami diutus kepada Fir'aun dan bala tentaranya atau dewan-dewannya. Wa malaih itu dewan. Kemudian mereka berbuat zalim. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerusakan. Nabi Musa berkata, "Ya Fir'aun, sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb semesta alam. Segera aku akan mengatakan sesuatu atas nama Allah. Aku tidak akan mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Dan aku datangkan pada kalian penjelasan-penjelasan dari Rabb kalian. Maka kembalikanlah kepadaku Bani Israel." Jadi Nabi Musa memang sedang berhadapan dengan Fir'aun. Jadi Musa itu di sini diceritakan dalam kitab ini Ibnu Imran, anaknya Imran. Fir'aun itu siapa? Nama siapa Fir'aun? Beda Namrud sama Fir'aun. Fir'aun itu julukan setiap raja yang hidup di Mesir pada masa itu. Jadi bukan nama orang, tapi itu julukan. Ya. Fir'aun. Jadi Fir'aun itu julukan. Julukan kekuasaan, menunjukkan kekuasaannya, ya, menunjukkan ketegasannya, kekerasannya, kebengisannya Fir'aun. Ya. Nah, betul tadi nama aslinya Ramses berapa? Itu Fir'aun. Nah, Nabi Musa, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan. Lebih Nabi Musa itu disebut di dalam Al-Quran itu lebih dari 130 kali. Lebih dari 130 kali. Kisah itu ada di dalam banyak surat. Di antaranya adalah surat Al-Qasas, surat Toha, ya. Kemudian Al-Qasas lagi, kemudian surat Al-Isra, ya. Kemudian surat Al-Furqan, kemudian surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surah As-Sajdah, surah An-Nazi'at, banyak sekali. Itu. Nah, Nabi Musa juga disebut dalam surat Asy-Syu'ara. Kisah-kisahnya dari mulai kecil, dari mulai Nabi Musa lahir, bahkan sebelum lahir dikisahkan. Jadi Nabi Musa itu lahir di lingkungan kekuasaan Fir'aun. Lahir di lingkungan kekuasaan Fir'aun. Nah, jadi kita perlu memahami kisah ini dengan baik. Kenapa? Karena kisah ini begitu luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kisah ini terus-menerus diulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, saya ingin mengulas kenapa kita penting memahami kisah Nabi Musa. Dari berbagai macam ayat yang mencantumkan, mengkisahkan kisah Nabi Musa, itu di dalam kitab ini diringkas apa saja sih manfaatnya kita mempelajari kisah Nabi Musa. Yang pertama, kisah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kematian, dari pembunuhan.
Pada saat itu Fir'aun punya program. Kalau pemerintah apa programnya? KB, keluarga berencana. Nah, kalau Fir'aun ini punya program, setiap kelahiran diperiksa laki atau kalau laki bunuh, kalau perempuan biarkan hidup. Wah, enak ya. Kalau laki bunuh, perempuan dibiarkan hidup. Nah, sedangkan Nabi Musa itu ibunya hidup di kekuasaan Firaun. Nah, dengan izin Allah, ibunya itu luput dari pantauan Firaun. Akhirnya terlahirlah Nabi Musa kecil. Setelah Nabi Musa terlahir, maka ibunya punya was-was, punya rasa takut. Punya was-was, punya rasa takut. Logikanya, bagaimana untuk menyelamatkan bayi itu dari ancaman Firaun? Logikanya bagaimana? Kita jauhkan dari negeri itu atau tetap di situ? Logikanya kita harus jauhkan, bawa lari bayi itu dari luar, dari negeri itu keluar. Itu logika kita. Tapi ternyata yang bermain di sini bukan logika manusia, tapi yang bermain di sini Allah. Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ilhamkan kepada ibunya Musa? Yang Allah ilhamkan kepada ibunya Musa supaya anak itu diletakkan di sebuah kotak, kemudian dihanyutkan di sungai. Sungai ini. Tega nggak kita kalau buang bayi begitu? Tapi kalau perintah Allah itu nggak ada masalah. Ternyata itu dilakukan. Setelah dilakukan, ternyata sungai itu mengarah kepada istana Fir'aun, pemandian istana Fir'aun. Ditemukanlah oleh anak buahnya, kemudian diberikan kepada Asia. Ternyata Asia tertarik dengan bayi itu. Akhirnya dipelihara, walaupun dia jenisnya laki-laki. Akhirnya diketahui oleh Fir'aun, marah Fir'aun, bunuh saja. Nah, Fir'aun sehebat-hebatnya laki-laki, kalau berhadapan dengan istri di mana-mana begitu. Ya, sehebat-hebatnya laki-laki kalau berhadapan dengan istri di mana-mana begitu. Ya, tidak tegas, ketegasannya luntur, keberaniannya luntur, dirayu. Jangan, ini barangkali ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya dan lain sebagainya, membantu kerajaan ini menjadi anak kita yang kita cintai dan seterusnya. Akhirnya luluh Nabi Musa, Fir'aun. Ya, ibunya sedih. Ibunya Nabi Musa sedih, kehilangan bayi. Bagaimana kondisi bayi itu, makan atau tidak dan lain sebagainya. Apakah dia tenggelam atau ditemukan oleh Fir'aun, terbunuh atau bagaimana? Itu cemas sekali ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya drama yang begitu cantik, punya planning yang begitu cantik. Nabi Musa bayi itu disusui oleh pembantu-pembantu di istana Fir'aun, itu tidak mau. Nah, zaman dulu itu kalau punya bayi di daerah Arab sana, di daerah Mesir dan lain sebagainya, Timur Tengah, itu sudah biasa. Kalau punya bayi
itu di sana ada jasa menyusui. Jasa menyusui. Jadi bukan beli susu formula, bukan. Tapi beli jasa orang yang sedang menyusui untuk menyusui anaknya. Nabi Musa itu disusui oleh pembantu-pembantu di daerah istana, didatangkan dari mana-mana, nggak mau. Akhirnya pusing Siti Asia nih. Akhirnya bikin sandiwara sayembara. Akhirnya salah pembantunya bilang, saya ada yang bisa menyusui Musa. Oke, boleh bawa ke istana. Ternyata dia adalah kenal sama ibunya Musa. Akhirnya dibawalah ibunya Musa ke istana. Diberikan Musa kepada ibunya, langsung didekap sama ibunya dan mau dia menyusu di sana. Ibunya menyusu di istana dengan kondisi aman, dijaga ketat, ya, dibayar pula. Itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Jika kita menemukan bahaya, maka biasanya kita menjauh dari sumber bahaya supaya aman. Tapi Allah begitu luar biasa, didekatkan, bahkan di jantung bahayanya. Jadi kalau sudah bicara Allah, itu di situ nilainya. Ada orang yang mengatakan nanti akan bahaya ini, nuklir begini, nuklir begitu. Yang bahaya bukan nuklir. Yang bahaya itu adalah ketetapan Allah. Yang bahaya itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada nilai akidah di sini yang harus kita pelajari. Nah, yang kedua, hikmah kenapa Nabi Musa harus diperhatikan. Ternyata Nabi Musa itu musuh Fir'aun, tetapi yang membesarkan Musa justru musuhnya. Yang merawat Musa justru musuhnya. Luar biasa, ya. Jadi kita nggak boleh takut. Kalau Allah punya rencana itu indah sekali. Kalau Allah punya rencana itu indah. Kadang-kadang kita suka terpaku dengan logika kita, dengan ilmu prediksi begini, nanti begini, nanti kalau Indonesia dipimpin orang ini, nanti begini, nanti kalau anak IKN begini, nanti begini. Oh, itu kan gambaran kita. Tapi Allah punya rencana. Ya, nanti kalau orang Cina datang ke Indonesia begini, ya, biarin aja orang Cina datang ke Indonesia. Semua juga boleh. Siapa tahu mereka masuk Islam semua. Kalau sudah masuk Islam semua nggak ada masalah. Ya, kadang-kadang kita ini prediksinya, ya, jadi seperti itu. Nah, ini, jadi maksudnya di sini mengarahkan kita jangan terpaku dengan logika manusia, tapi kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah Musa ini, Musa itu adalah musuh Fir'aun, tetapi yang membesarkan Musa justru musuhnya. Luar biasa. Nah, kenapa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana. Maka hisnul muslim ad-du'a. Bentengnya seorang muslim itu adalah doa, bukan nuklir, doa. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana, punya makar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana jahat, Allah punya rencana yang lebih hebat.
Wallahu khairul makirin. Kemudian Nabi Musa itu keluar dari negeri Mesir. Keluar dari negeri Mesir. Ketika sudah dewasa, Nabi Musa nggak betah di istana. Sudah mulai jadi nggak betah di istana. Akhirnya dia mulai agak menjauh dari istana. Terus ada seseorang yang memberikan nasihat kepadanya, kamu keluar aja dari Mesir. Kemudian begitu sudah mendekati keluar, di sana ada terlihat dua orang bertikai. Ada Bani Israel, dan dari orang istana berantem. Kemudian Nabi Musa lihat. Nah, ternyata Nabi Musa faham bahwa dirinya memang dari darah Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa membela orang yang dari Bani Israel. Ditonjoklah orang yang dari istana tadi, sekali tonjok mati. Sekali tonjok mati. Dari situ terdengar informasi itu oleh Firaun. Akhirnya dikejarlah Musa. Ya, akhirnya dari situlah dia keluar, nggak kembali lagi ke istana. Jadi lontanglah lantung menurut penglihatan kita, padahal. Nah itu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa rencana Allah itu begitu luar biasa kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu terus diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Isra itu diceritakan. Kemudian di dalam surat Toha itu diceritakan perjalanannya. Suatu ketika dia sedang duduk-duduk istirahat di bawah pohon, tiba-tiba dia melihat ada sekelompok pengembala kambing sedang rebutan untuk memberikan minum gembalaan. Nah, di situ Nabi Musa melihat ada dua orang wanita, gadis cantik. Itu bawa gembalaannya, tapi ternyata dia nggak bisa kasih minum. Kenapa? Karena dia wanita sendiri, yang lain laki-laki rebutan. Akhirnya dia nggak kebagian. Antri tapi digeser, antri digeser. Nabi Musa melihat dari jauh, wah ini kayaknya perlu pertolongan. Akhirnya Nabi Musa tolong, kasih minum gembalaannya. Akhirnya dua putri tadi berterima kasih, pulang. Ternyata dia adalah putrinya Nabi Syuaib. Cerita kepada ayahnya, ayah, tadi ada pemuda begini. Panggilkan pemuda itu. Akhirnya putri tadi datang lagi ke Nabi Musa. Wahai tuan muda, saya ada ayah saya manggil anda karena anda sudah membantu saya begini. Ya sudah, baik, kita jalan. Nah, waktu jalan itu Pak, itu putrinya itu di depan. Dua putrinya itu di depan, Nabi Musa di belakang. Apa yang terjadi? Itu biasa di padang pasir udaranya dikit banyak, kencang udaranya, anginnya kencang Pak. Mirsa, anginnya kencang. Begitu anginnya kencang tuh menerpa putri gadis cantik itu. Apa yang terjadi? Waduh, di situ kan terbentuk itu, ya. Jadi bentuk tubuhnya itu begitu terlihat oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sadar ini nggak beres nih kalau gini terus. Akhirnya kata Musa, kamu di belakang, saya di depan. Tuh, ini contoh nih Pak.
Jadi jangan didiamin aja, geser. Ya. Jadi putrinya suruh di belakang, Nabi Musa di depan. Nah, begitu. Jadi ini kisah-kisah ini luar biasa. Akhirnya singkat cerita, putrinya itu dinikahkan dengan Musa dengan mahar 10 tahun bekerja kepada Nabi Syuaib. Kemudian saat baru menikah, dia melihat api di Bukit Tur malam hari. Tunggu di sini wahai istriku, di sana ada api. Barangkali api itu bisa memberikan manfaat buat kita. Datang Nabi Musa. Begitu datang di sana ternyata ada suara, ya Musa, wahai Musa. Ya Musa, wahai Musa. Mau lari Nabi Musa. Jangan lari, la takhaf. Ya. Jangan lari. Aku adalah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan cahaya sebagai fasilitas, bukan berarti Allah itu bentuknya seperti itu, bukan. Jadi menjadikan cahaya sebagai fasilitas. Nah, kemudian disitulah Nabi Musa diinterogasi, ya, diinterogasi. Kamu bawa tongkat buat apa tuh, katanya? Ini buat apa? Mengambil daun untuk gembalaanku. Nah, coba. Ya, awalnya Nabi Musa itu menginginkan, dia ingin melihat rohnya. Ya, hari ini, ya, ya Rob, hari ini, kaifa anzur ilaik, wahai Allah, perlihatkan dirimu supaya aku bisa melihat dirimu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lantaroni, kamu tidak akan dapat melihat aku. Lantaroni, kamu tidak akan dapat melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Coba lihat gunung di sebelah kamu. Begitu dilihat, aku akan memperlihatkan diriku sedikit saja, sedikit saja. Kalau gunung itu tidak bergerak, kamu akan bisa melihat aku. Ternyata nggak lama, dah meledak gunung. Nabi Musa pingsan. Begitu siuman baru sadar, oh ya, ternyata aku tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dari situ itu ada makna akidah, makna tauhid kepada kita. Kadang-kadang kita kan ingin langsung ke Allah. Nah, pengen jalan Allah, ya. Nggak mau jalan Nabi. Nabi dilewati, langsung Allah. Gitu. Ada lagi orang yang ingin ikut Nabi, nggak mau ikut ulama, langsung ke Nabi. Nah, jadi urutan-urutan itu memang diciptakan oleh Allah supaya semuanya menjadi baik. Maka ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jawaban Allah gimana? Siratal ladzina. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah apa jalan orang-orang? Nah, di Al-Fatihah itu jalan Allah apa jalan orang-orang? Bisa nggak Allah mengatakan sirati? Jalan yang lurus itu adalah jalanku. Bisa nggak Allah mengatakan begitu? Bisa. Tapi kenapa Allah mengatakan siratal alladzina? Jalannya orang-orang. Ya. Kenapa kalau di Al-Quran itu selalu ada qul huwallahu ahad, qul ara'aitum, ya, qul gitu ya. Kalau Allah bicara di dalam Al-Quran itu selalu bicara interaktif, langsung itu langsung qul. Apa qul itu artinya?
Katakanlah. Itu perintah kepada siapa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul di situ bicaranya Allah kepada siapa? Kalau kepada manusia bicaranya bukan qul, tapi qulu. Karena manusia banyak. Kalau bicara kepada dua orang, qula. Kalau bicara kepada satu orang perempuan, quli. Kalau bicara kepada satu orang laki-laki, qul. Oh, dari situ baru kita tahu. Ternyata qul itu Allah bicara kepada seorang laki-laki. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering di dalam Al-Quran katakan wahai Muhammad kepada mereka. Qul lahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka begini. Wahai Muhammad jawab begini. Wahai Muhammad kamu katakan begini. Bisa nggak Allah langsung jawab ke mereka? Bisa. Tapi kenapa Allah bicara kepada Nabi sendiri? Ya buat apa diutus Nabi kalau Nabi nggak berguna? Ya, itu artinya apa? Allah sendiri punya adab. Ya, punya adab. Jadi kalau sudah mengutus Nabi yang dikenai tanggung jawab, yang diberikan amanah, betul-betul Nabi dan Rasul itu difungsikan. Ya, misalnya ada ketua masjid, kemudian ada wakil, kemudian ada lagi di bawahnya staf. Nah, kalau ada keperluan tuh ketua itu etikanya itu bicara kepada wakilnya dulu, yang diberikan tanggung jawab secara operasional misalnya. Etikanya bicara situ dulu. Gimana masjid? Jalannya bagaimana? Bagus enggak? Jangan langsung ke petugas misalnya kebersihan. Petugas kebersihan gini. Kenapa sih? Nah, akhirnya dilewatin tuh ketuanya. Nah itu belajar dari kisah ini. Ternyata Allah yang maha kuasa, yang maha agung itu punya etika dalam berkomunikasi. Nah, kemudian masih banyak hikmah yang lain, diantaranya al-farjul ilahi ya'ti ba'da syiddah. Dari kisah-kisah Nabi Musa kita bisa mengambil ibrah, al-farjul ilahi ya'ti ba'da syiddah. Jalan keluar Allah itu akan datang setelah kita menghadapi kesulitan. Jadi kadang-kadang pertolongan Allah itu datang setelah kita menghadapi kesulitan. Contohnya Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, jatuhlah dia tertambat di pinggir laut. Akhirnya jalan keluarnya bingung dia. Mau nyebur ke laut tenggelam, mau menghadapi Fir'aun nggak bisa masukkan. Jadi di situ nggak ada lagi jalan keluar. Baru di situ Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan. Wahai Musa, letakkan tongkatmu di atas laut itu, pukulkan. Ya, kemudian terbelahlah lautan itu. Nah, itulah al-farjul ilahi ya'ti ba'da syiddah. Wa nasratul haqqi ta'ti inda ishtidadil azman. Kadang-kadang pertolongan kebenaran itu akan datang setelah zaman itu begitu banyak fitnah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan nanti di akhir zaman Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan dikalahkan nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan muncul Imam Mahdi.
Nanti di akhir zaman Allah menjanjikan khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi kapan itu datang? Nah, kita akan pelajari nanti lewat zaman-zaman yang kita lalui ini. Nanti begitu fitnah sudah merajalela, nanti situ kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan. Ya, kalau Allah sudah berkehendak seperti tadi, bayi saja tidak bisa dibunuh oleh raja yang punya kekuatan, punya pasukan, itu nggak bisa bunuh bayi. Padahal bayi itu musuhnya. Nggak bisa bunuh bayi. Nah, itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Jadi masih panjang kisah ini untuk dihayati, diiktibari. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada periode yang akan datang tentang bagaimana kisah tentang Nabi kita Musa alaihissalam. Sampai di sini dulu pertemuan dan kajian kita. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.